Itu dia tadi ya, ada saja kelakuan warga plus 62 ya. Iya, judi online-nya. Padahal lagi streaming debat ya, kemudian Ya, komentar-komentarnya dihiasi, dipenuhi dengan promosi judi online ya, karena gimana lagi website mereka kan sudah di take down. betul. Atau mungkin bisa jadi ketika para pendukung paslon sedang ribut, mereka masuk menetralisir suasana. Mending gacor gitu, jangan, nggak Sangat boleh, nggak nggak boleh. boleh. Atau debat tersebut dijadikan taruhan siapa yang bagus. Kalau judi bola kan begitu kan Iya, iya, ya, iya. tapi ya nggak boleh judi debat gitu. Atau mungkin ya ini oknum dari si pemilik akun judi online ini memanfaatkan momen ya. Iya. Ketika YouTube channel KPU Jabar tadi sedang disorot oleh warga Jabar, masuklah di situ Masuk kali itu ilmu marketingnya ya. marketingnya, karena ya semuanya lagi pada memantau begitu Betul, ya, betul, betul. untuk bisa promosi gratis kan, nggak pakai apapun ya, Iya. cuman modal kuota aja kemudian dibaca sama yang lagi nonton. Sama halnya kayak misalnya ada postingan dari akun lambe-lambe atau akun selebritis yang sedang viral, posting apa viral, tiba-tiba eh, ingin meninggikan badan Anda, itu dia masuk Dia detail di situ. masuk di sana, dan yang masuk juga adalah Pak Prabowo yang baru hari Minggu kemarin sampai di tanah air setelah beberapa minggu ke belakang banyak melakukan kunjungan ke beberapa negara. Nah, ini Prabowo akan mencoblos di Bogor, pemirsa, dan tak bisa pilih Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta karena ya Pak Prabowo kan domisilinya di Bogor, Masuknya berarti Jawa beliau Barat ya. akan mencoblos Gubernur Jawa Barat. Dilansir dari katadata.co.id, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah hari Rabu besok dan sesuai alamat KTP beliau, dan tidak akan memilih Ridwan Kamil karena bukan warga Jakarta. Sesuai data kependudukan ada di Desa Bojokoneng, tempat Prabowo memilih masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya dalam hal ini Prabowo pasti menjagokan pasangan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Ya, Barat. mohon maaf kita juga tidak bisa memilih Pak RK atau Pak Rano Karno ya. Karena kita warga Jawa Barat Betul juga ya. sekali. Dan bagaimana dengan wapresnya Gibran Raka Buming Raka yang dijadwalkan akan mencoblos, pemirsa, pada pilkada nanti di Solo, Jawa Tengah. Ketua KPU Kota Surakarta ini juga mengatakan nama Gibran terdaftar dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT di TPS 18 Manahan, Solo. Di Solo. Lepas Pak Prabowo datang udah kembali ke Indonesia udah ya? Udah. Apakah dia nerima surat terbuka? Karena dia ngirimin surat terbuka kepada beliau. Karena terusir ya. Betul sekali, dan diduga menjadi korban mafia tanah. Seorang warga yang terusir dari rumah dan tanahnya ini membuat surat terbuka ya. Ini lokasinya di Cianjur. Nah, seperti apa kasus tersebut bergulir? Akankah surat terbuka tersebut direspon oleh Presiden? Berikut informasinya. Beginilah Utin Yeni Sismayani yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan anaknya di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota pasca terusir dari rumah dan tanah miliknya seluas 1.800 meter lebih di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Utin yang berbekal akta perjanjian perikatan jual beli tanah dan tengah berproses untuk pembuatan sertifikat hak milik atas tanah di ATR BPN Cianjur pada tahun 2014, tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya sertifikat hak milik atas tanah dengan nama orang lain pada tahun 2015. Bahkan Utin harus terusir dari rumah dan tanahnya yang sudah dikelola sejak tahun 1983. Pengusiran Utin dari rumah dan tanah miliknya ini setelah adanya pengakuan dari pihak lain yang memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara. Sehingga sertifikat hak milik atas tanah dari ATR BPN Kabupaten Cianjur diterbitkan atas nama orang lain pada tahun 2015. Sertifikat kepemilikan hak atas tanah ini menjadi persoalan baru. Pasalnya dalam nomor sertifikat hak milik atas tanah tercantum di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Namun objek tanahnya di Desa Ciherang, Kecamatan Pacet. Tak terima hak milik atas tanahnya beralih ke pemilikan, Utin bersama kuasa hukumnya melaporkan ke Polres Cianjur dengan laporan sertifikat palsu
atau pemalsuan akta tanah yang otentik. Bahkan Kepala Desa Ciputri dan Kepala Desa Ciherang mengeluarkan surat keterangan yang tidak mengakui sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan dengan nomor sertifikat atas tanah di Desa Ciputri dan objek tanah di Desa Ciherang. Tahun 2016, saya kebetulan beberapa tahun tinggal di tempat saya, di rumah saya yang di Ciherang, yang disebut Gedung Batu. Saya lagi enak-enak gitu ya, bersama keluarga tinggal bersama, tiba-tiba saya dieksekusi gitu sama pengadilan Cianjur. Padahal saya juga punya ingkrah pengadilan. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena ya saya dieksekusi, akhirnya saya kan terusir lah ya, gitu, terusir sama oknum-oknum tersebut. Gitu. Upaya hukum dan mencari keadilan masih dilakukan Utin dan kuasa hukumnya agar rumah dan tanahnya bisa kembali menjadi miliknya sesuai aturan yang berlaku. Selain upaya hukum, Utin juga membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memohon bantuan mendapatkan keadilan dan memohon kepada Presiden untuk memerintahkan instansi terkait untuk melakukan upaya hukum agar rumah dan tanahnya kembali menjadi miliknya. Sementara Kepala ATR BPN Kabupaten Cianjur Siti Hafsiah mengatakan pihaknya hanya menjalankan perintah dari putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara hingga terbitnya sertifikat tanah. Kasus tanah yang dialami Utin saat ini tengah ditangani Polres Cianjur. Di dalam riwayat ada riwayat tahun 76 ada pemekaran wilayah. Mungkin nanti pihak dari Pemkab atau dari desa yang bisa menjelaskan ya terkait pemekaran wilayah tersebut, mulai kapan diberlakukan, karena BPN perubahan dari saya selaku kepala BPN tidak dapat menjelaskan lebih lanjut perubahan dari 279 Ciherang ke 118 Ciputri itu dasarnya apa, karena memang tidak ada warkahnya, saya nggak bisa cerita lebih dalam lagi tentang itu. Pihaknya juga tengah melakukan upaya dengan instansi terkait dengan munculnya sertifikat kepemilikan tanah di Desa Ciputri dengan alamat objek tanah di Desa Ciherang. Diketahui Desa Ciherang dan Desa Ciputri sejak tahun 1976 terjadi pemekaran wilayah. Heri Setiawan, Bandung TV.